Oke, selanjutnya kita akan bahas MIMO. MIMO ini dia multiple antena baik di transmitter maupun di receiver. Di mana NT adalah jumlah antena transmitter dan NR adalah jumlah antena receiver. Itu. Ini jadi MIMO dapat meningkatkan kapasitas wireless kanal tanpa melakukan penambahan bandwidth dan power. Yang seperti saya bilang, C sama dengan B dikali log 2 dari 1 plus SNR. Nah, di depannya ini ada N. N ini adalah jumlah MIMO. Gitu ya. Kalau 2 kali 2 ya N-nya 2, 2 kali 1 ya N-nya 1. Gitu. Jadi dia paling bagus di Rayleigh. Kenapa? Dia pasti tidak ada komponen loss yang dominan. Kenapa? Karena banyak sekali lossnya. Banyak sekali, jadi nggak ada loss yang dominan, sehingga kemungkinan dia Rayleigh. Ada dua sistem yang paling populer. Yang pertama adalah spatial diversity. Dia meningkatkan SNR. Jadi SNR-nya lebih bagus, yang artinya probabilitas errornya lebih bagus gitu ya. Jadi masing-masing ngirimnya hampir sama. Ini hampir sama. Datanya yang dikirim hampir sama. Yang satu lagi adalah spatial multiplexing. Dia meningkatkan rate. Jadi kalau yang satu ningkatin SNR, yang satu naikin rate. Artinya dia lebih cepat, kirimnya lebih cepat gitu. Kalau spatial diversity, sinyalnya di copy lalu ditransfer melalui beberapa antena dan di receive di beberapa antena gitu. Redundancy atau bit redundannya berulang itu dengan memanfaatkan array antena dengan separasi minimum itu lambda per 2 antara dua antena. Jadi nggak boleh dia kurang dari ini. Kalau nggak nanti dia mutual coupling. Sinyal quality-nya naik karena SNR-nya naik karena makin banyak yang dikirim berulang. Ya makin banyak, kayak teman-teman kalau belajar sesuatu biasanya sama beberapa teman, makin banyak sumber yang teman-teman dapat, teman-teman akan makin pintar dalam materi tersebut gitu. Ini bergantung pada struktur transmisi dan redundansinya. Kalau redundansinya sangat banyak gitu ya, maksudnya berulang-ulang terus, maka improvementnya juga akan lebih banyak ya. Teman-teman belajar berulang-ulang, misalkan bikin nasi goreng diulang-ulang, maka nasi gorengnya akan makin enak. Sementara kalau spatial multiplexing itu sistemnya bisa membawa lebih dari satu data stream. Jadi setiap antena itu data streamnya beda-beda secara bersamaan. Kalau spatial diversity improve reliability, jadi SNR-nya naik, semakin jarang errornya. Dia menghilangkan fading gitu ya, melawan fading. Metodenya pakai STC, space time coding. Kalau multiplexing dia naikin throughput, dia memanfaatkan fading, jadi memanfaatkan fading, jadi bukan untuk melawan fading, dan dia pakai spatial multiplexing. Ini kalau rate gain dia beda-beda gitu ya, beda ini, jadi ngirimnya beda-beda. Misal ngirimnya paketnya A, yang ini B, yang ini C, sehingga dia dalam sekali kirim bisa 3 paket. Kalau diversity gain dia ngirimnya A semua ini, A. Tapi jadi lebih baik SNR-nya gitu. Keuntungan MIMO dengan spatial multiplexing, rate gain-nya naik gitu ya. Kalau pakai spatial multiplexing keuntungannya rate gain. Data yang berbeda dikirimkan melalui kanal paralel melalui serial to parallel converter untuk memberikan rate transmisi yang lebih besar. Jadi ini tadinya
satu stream gitu ya diubah jadi 2 stream, jadi satu aliran data diubah jadi 2 aliran data, lalu di sini diterimanya 2 aliran data lalu disatuin lagi jadi 1 aliran gitu. Sementara kalau diversity gain dia lintasan independennya makin bagus, sehingga yang dimanfaatkan adalah diversity gainnya. Artinya dengan ngirim paket yang sama di beberapa jalur, kemungkinan semua paket rusak itu kecil, semakin kecil. Kira-kira seperti itu. Ini kapasitas MIMO. N-nya makin besar, dia makin tinggi SNR-nya. Nah, ini spatial diversity. Jadi beberapa replika sinyal informasi dikirim dari beberapa antena. Jadi sinyalnya direplika dulu, lalu dikirim gitu ya, supaya SNR-nya naik. Tujuan ini adalah meningkatkan SNR dengan cara mengurangi fading dan meningkatkan kualitas link antara pengirim dan penerima. Ini contoh, ada contoh soal. Contohnya seperti ini. Jadi ada multiplexing gain itu R dan ada diversity gain itu D, dimana D itu opsional biasanya. Jadi tergantung, kalau rate-nya misalkan kita punya 7x7, kita butuh rate-nya harus sampai berapa, ternyata hanya butuh 5 antena, berarti 5x5 untuk rate gain, sisanya untuk opsional. Jadi 2x2 untuk diversity, biasanya gitu. Jadi tidak semuanya untuk rate atau semuanya untuk diversity. Ini di sini contohnya D opsional, berarti D-nya adalah, yang opsional adalah diversity gain-nya. Itu contohnya, ini 7x7 MIMO 7x7 dengan SNR-nya 10 dB. Dia ingin butuh R-nya itu 16 bps per hertz gitu ya. Jadi rumus spektral efisiensi atau R itu adalah log 2 dari 1 plus SNR gitu. Nah, yang ditanya adalah berapa yang dibutuhkan untuk rate gain, itu berapa antena, yang bisa untuk diversity gain itu berapa antena. Find supreme diversity gain such MIMO system can achieve gitu. Jadi kalau di sini kita hitung misalkan R sama dengan log 2 dari 10, itu kita akan dapat log 2 dari 1 ditambah 10 gitu ya. Jadi 1 plus SNR, karena SNR-nya 10, kita akan dapat rate-nya ya mendekati log 2 dari atau log 2 dari 11. Ini belum mencapai 16 bps per hertz yang kita inginkan. Ini belum, masih nilainya ini kalau teman-teman hitung masih kurang dari 16 bps. Nah, untuk itu kita harus mengimprove. Caranya improve rate itu kita depannya kita kasih R, di mana R itu adalah R kecil ya, di mana R kecil itu adalah jumlah antena yang akan dipakai untuk multiplexing gain. R dikali log 2 1 plus SNR. Kalau SNR-nya besar, taruhlah 10 gitu ya. Ini bisa kita anggap R itu mendekati R dikali log 2 dikali SE dari SNR. Gitu. Nah, ini kita ingin punya 16. 16 adalah R dikali log 2 dari 10. Dari sini, dari hitung kita akan bisa dapat nilai R. R-nya adalah 4,8615. Di bawah ditulis ya 8165, 8165.
Yang artinya kita butuh R hingga 4,8 supaya dia jadi 16. Karena R adalah jumlah antena, biasanya kita buletin ke atas. R sama dengan 4,8165, maka ini mendekati 5. Artinya kita harus pakai 5 antena supaya efisiensi spektralnya 16. Sedangkan kita punya 7 kali 7, berarti D-nya akan menjadi 7 minus 5 dikali 7 minus 5. Pakai rumus yang ini. NT-nya 7, R-nya 5, R-nya 7. Maka jadi 2 dikali 2, maka kita akan punya 4. Diversity gain-nya kita akan punya 4. Artinya 5 antena untuk D dan 2 antena untuk 5 antena untuk R dan 5 antena untuk multiplexing gain dan 2 antena untuk diversity gain. Ini jadi konfigurasinya akan seperti ini. Jadi biasanya tidak semua untuk multiplexing atau tidak semua untuk diversity. Solusinya juga ada di bawah sini. Oke, ini ada spatial multiplexing konsep. Jadi dia ada 4 independent link dan mengirim data paralel. Artinya tidak ini. Ngirim datanya bareng-bareng gitu. Pasti ada crosstalk antara antena. Ini nih, ini ke sana dan ini ke sana. Ini pasti ada crosstalk nih. Padahal kita maunya ini ke sono aja dan ini ke sono aja. Pasti ada crosstalk. Nah, ini harus dihilangkan pakai DSP system, Digital Signal Processing Algorithm. Jadi fungsinya itu kan tujuannya setiap antena ngirim aliran data yang beda gitu ya. Tapi artinya misalkan ini ngirim A, ini ngirim B, ternyata harusnya di A itu ke sana ke sini doang, ternyata A juga ada yang ke B, B juga ada yang ke A. Gitu. Jadi sehingga harus dipisahkan, di sini harus dibuang B-nya, di sini harus dibuang A-nya. Nah, ini kapasitinya adalah seperti ini. Misalkan 2 kali 2 MIMO spatial multiplexing. Jadi yang Y1 itu karena ada H11 dari X1 dan ada H12 dari X2, maka diterimanya adalah H11 kali X1 dan H12 kali X2. Sedangkan yang Y2 karena ada X1 dari H21 dan X2 dari H22, maka H21 dikali X1, H22 dikali X2. Oke, jadi dengan menghasilkan ini sebenarnya kita bisa punya X1, X2. Jadi sebenarnya nggak masalah. Tapi kita harus cari dulu bintang-bintangnya supaya menghilangkan yang nilai ini. Ini harus dihilangkan. Ini juga harus dihilangkan. Gitu. Perhitungannya mungkin nanti saya ajarin lagi. Terus spatial multiplexing juga tergantung dari kondisi kanal. Misalkan semuanya berkorelasi, artinya semuanya ini sama, maka korelasinya tinggi, berarti persamaan yang ini tadi nggak bisa diselesaikan. Jadi spatial multiplexing ini jadi percuma. Jadi harus korelasinya harus rendah. Gitu. Jadi harus dipisahin lebih dari setengah lambda. Harus lebih dari lambda per 2. Supaya korelasinya sedikit. Jadi antar antena harus lebih dari lambda per 2. Kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman akan saya tambahin beberapa tugas dan beberapa bahan tambahan. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan dengan batas waktu yang ditentukan. Terima kasih.